Puji Tuhan, selamat pagi. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Kita bersyukur untuk anugerah Tuhan yang Dia selalu nyatakan buat kita semua. Puji Tuhan, pada pagi hari ini kita akan menikmati firman Tuhan yang terdapat di dalam Keluaran 15 ayat yang ke-27. Berkata demikian, sesudah itu sampailah mereka di Elim, di sana ada 12 mata air dan 70 pohon korma. Lalu berkemahlah mereka di sana di tepi air itu. Puji Tuhan. Saudara yang kekasih dalam Tuhan, tema yang saya sampaikan pada pagi hari ini, di balik pahitnya hidup ada penyediaan Tuhan. Saudara yang kekasih di dalam Tuhan, tentunya apa yang Tuhan mau sampaikan kepada bangsa Israel bahwa di dalam pimpinan dan penyertaan Tuhan ada didikan Tuhan di sana. Kalau kita melihat di ayat yang ke-14, di situ baru mereka melihat kuasa Tuhan lewat Tuhan membelah laut Kolsum. Tetapi kalau kita perhatikan di ayat yang ke-27 yang kita barusan baca, di akhir ayat yang ke-27 dikatakan mereka benar-benar menikmati berkat Tuhan yang melimpah. Tetapi sebelum mereka sampai di Elim, mereka harus melewati tahap demi tahap untuk mereka sampai ada di sana. Dalam didikan Tuhan yang pertama yang kita lihat, dikatakan di dalam ayat yang ke-22, Musa menyuruh orang Israel berangkat dari laut Teberau, lalu mereka sampai ke padang gurun Syur. 3 hari lamanya mereka berjalan di padang gurun itu dengan tidak mendapat air. Tentunya apa yang mereka bayangkan, tidak mereka pernah pikirkan bahwa perjalanan hidup mereka harus melewati banyak sekali ujian-ujian yang mereka harus hadapi. Yang pertama dikatakan Tuhan membawa mereka di padang gurun. Padang yang panas terik, dikatakan gersang. Bahkan firman Tuhan berkata 3 hari mereka berjalan mereka tidak menemukan air. Saudara bisa bayangkan orang berjalan di padang gurun, dikatakan padang yang gersang, tandus. Mereka sangat membutuhkan air, itu adalah pokok utama bagi manusia. Dan firman Tuhan berkata di sini 3 hari mereka berjalan tidak mendapat air, itu sesuatu hal yang tidak mudah bagi mereka. Dan di sanalah mereka dikatakan mereka mulai bersungut-sungut. Kenapa? Apa yang mereka butuhkan, apa yang mereka harapkan, mereka pikir semuanya bisa berjalan baik, tetapi tidak seperti itu. Saudara yang kekasih di dalam Tuhan, di sini kita melihat bahwa untuk sampai ke Elim mereka harus melewati Marah. Di mana dikatakan ketika mereka sampai di Marah ada air, tetapi air itu tidak bisa dinikmati. Air itu tidak bisa diminum. Tempat persinggahan mereka ternyata tempat persinggahan yang membuat mereka marah, membuat mereka berkata bahwa percuma mereka mengikuti Musa, percuma mereka mengikuti Tuhan. Kenapa? Karena mereka berpikir, oh kalau mereka keluar dari tanah Mesir semua disediakan Tuhan. Ternyata tidak seperti itu. Di sini kita melihat bahwa perjalanan hidup kita pun di dunia ini kita harus melewati yang namanya pahit. Saudara, mungkin dalam rumah tangga kita hari-hari ini ada hal yang sangat mengecewakan. Perkataan-perkataan istri, perkataan suami seringkali membuat pahit, kecewa, marah dengan keadaan. Bahkan ketika menghadapi perekonomian masa-masa yang sukar yang seperti ini. Dikatakan usaha mata pencaharian tidak berjalan semestinya. Bahkan masalah hubungan anak dengan orang tua dengan anak. Begitu banyak hal yang dialami. Kalau dikatakan semuanya pahit, sepertinya tidak ada jalan keluar, tetapi itu yang harus dihadapi. Tetapi perhatikan di tempat yang pahit sekalipun, ketika kita ingat Tuhan, sebagai anak-anak Tuhan tentunya kita punya Tuhan. Kita selalu ingat Tuhan. Bahwa di balik hal-hal yang pahit, hal-hal yang suram, keadaan yang tidak kita harapkan. Firman Tuhan berkata di ayatnya yang ke-22. Musa berseru-seru kepada Tuhan dan Tuhan menunjukkan kepadanya sepotong kayu. Musa melemparkan kayu itu ke dalam air, lalu air itu menjadi manis. Saudara, kita melihat di sini
di tengah-tengah kesukaran, di tengah-tengah kesulitan, tetap ada mujizat Tuhan. Tetap ada penyediaan Tuhan bagi setiap kita yang mau mencari Tuhan. Saudara yang kekasih dalam Tuhan, bagi kita sebagai anak-anak Tuhan pun, kita mengalami seperti perjalanan bangsa Israel. Daud, dia pun pernah mengalami, dia pernah mengeluh kepada Tuhan tentang keadaan hidup ini. Di dalam Mazmur 39, di dalam ayat yang kedua, dia katakan begini, aku keluh, aku diam, aku membisu, aku jauh dari hal yang baik, tetapi penderitaanku makin berat. Hidup kita mungkin seperti apa yang dikatakan oleh Daud. Hidup kita semakin berat saat ini. Tetapi ingat, selalu saya katakan, ingat Tuhan, cari Tuhan. Daud, dia berkata di dalam ayat yang ke-13 pun dia berkata, dengarkanlah doaku ya Tuhan, dan berilah telinga kepada teriakku minta tolong. Janganlah berdiam diri melihat air mataku. Saudara, ketika Daud dia berdoa, dia cerita sama Tuhan tentang pergumulannya, penderitaannya. Dia berkata, jangan berdiam diri melihat penderitaanku, melihat air mataku. Saudara, mungkin di sini kepala keluarga menangis tanpa diketahui istri atau anak-anak. Atau sebaliknya istri menangis karena pergumulan hidup, tekanan yang berat. Tapi percayalah, ketika kita datang kepada Tuhan, Tuhan akan memberikan kelegaan kepada kita. Tuhan akan memberikan kita jalan keluar. Di tengah-tengah kesulitan apapun tetap ada jalan keluar. Di dalam pergumulan persoalan tetap Tuhan berikan jalan keluar ketika kita mau datang kepada Tuhan. Kuncinya percaya kepada Tuhan, andalkan Tuhan, dan tetap memiliki hati yang penuh ucapan syukur. Bersyukur kepada Tuhan itu sesuatu yang membuat kita lega, membuat kita tetap bersemangat ketika kita mengucap syukur kepada Tuhan. Mengucap syukur dalam segala keadaan. Tetaplah bersukacita dalam hal sulit, pahit sekalipun. Tetap miliki hati yang penuh dengan ucapan syukur. Tetap bersukacita menjalani hidup ini dan tetaplah berdoa mengandalkan Tuhan. Karena di sanalah kita akan melihat kuasa Tuhan, mujizat Tuhan, penyediaan Tuhan di dalam hidup kita. Bersungut-sungut tidak akan memberikan jalan keluar buat kita. Tetapi ketika kita datang kepada Tuhan, kita akan melihat kuasa Tuhan yang bekerja di dalam hidup kita. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Amin. Kita mau berdoa. Kami menaikkan pujian syukur kami kepadamu. Engkau meneguhkan kami dengan firman Tuhan. Dalam perjalanan hidup kami banyak ujian, banyak persoalan. Bahkan hal-hal yang pahit sekalipun kami alami. Tetapi disitulah kami boleh melihat kuasa Tuhan, mujizat Tuhan, penyediaan Tuhan ketika kami datang berseru kepada Tuhan. Dan kami percaya pertolongan Tuhan itu Engkau nyatakan buat kami semua. Memberkati GPDI COTW, mulai dari Bapak Ibu Gembala, staf Gembala, para pengerja, seluruh jemaat Tuhan dilawat, diberkati oleh Tuhan. Amat terlebih menjadi doa kami ya Tuhan. Kuatkan, teguhkan iman seluruh jemaat-Mu Tuhan. Supaya mereka tetap melihat pertolongan dan kuasa Tuhan. Bahkan siapapun yang mendengar berita firman Tuhan, mereka diteguhkan, mereka dikuatkan oleh pemberitaan firman Tuhan. Karena kami percaya ketika kami mendengar firman Tuhan, kami dikuatkan, iman kami diteguhkan, iman kami dikuatkan. Terima kasih banyak Tuhan, segala kemuliaan hanya bagi Tuhan. Dan kami percaya kami akan menjalani hari-hari ke depan bersama dengan Tuhan, bersama dengan kekuatan yang dari Tuhan, bersama dengan hikmat dari Tuhan, bersama dengan kekuatan, ide-ide yang dari Tuhan Engkau berikan kepada kami. Dan ajari kami Tuhan untuk tetap mengandalkan Engkau lebih dari segalanya. Segala kemuliaan hanya bagi Tuhan. Terpujilah namamu Bapa. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa mengucap syukur kepadamu Tuhan. Haleluya, puji Tuhan. Amin.